Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan saya, Riza Dharma Putra, pada mata kuliah Jejak Pendapat dan Hitung Cepat atau Teknik Polling. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang menyusun skala. Skala dalam penelitian atau survei atau polling itu sangat penting. Kenapa? Karena skala digunakan untuk mengukur pendapat atau pandangan responden terhadap sebuah isu yang diangkat dalam polling atau jejak pendapat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun skala agar teman-teman nantinya mampu memahami sesungguhnya apa itu skala dan tentu mampu menjelaskan jenis-jenis skala dalam metode jejak pendapat. Skala bisa kita katakan sebagai sebuah instrumen atau alat ukur, ya. Alat ukur, apa yang diukur? Jawaban dari responden. Jadi instrumen untuk mengukur jawaban dari responden. Skala bisa dikatakan juga sebagai kumpulan atau kontinum dari pendapat responden. Jadi ada sebuah kontinum, ya, misalnya dari 1 sampai 5 dari responden, ya. Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan responden berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh para peneliti. Dalam polling, ya, skala bisa dilihat dari dua hal. Pertama adalah skala penilaian atau rating scale, dan yang kedua adalah skala pemeringkatan atau ranking scale. Skala rating scale, namanya saja rating, ya, memberi rating. Terdiri dari 4 tipe atau jenis skala. Ada skala Likert, kemudian ada skala numerik, ada skala penilaian komparatif, dan ada perbedaan semantik. Sementara dalam skala pemeringkatan ada yang disebut dengan peringkat pendapat dan perbandingan berpasangan. Nah, seperti apa jenis-jenis skala itu? Kita akan coba lihat satu persatu. Skala penilaian. Skala penilaian merupakan skala yang paling banyak dipakai di dalam polling, jejak pendapat, atau survei. Ya, namanya saja penilaian, berarti skala ini digunakan untuk menjaring penilaian responden atas suatu objek, orang, isu, atau peristiwa. Jadi skala ini dipakai oleh peneliti untuk melihat sejauh mana penilaian responden terhadap sebuah objek, sebuah orang, sebuah isu, atau sebuah peristiwa. Ya. Jadi kita memberi penilaian. Responden diajak untuk memberi penilaian terhadap isu-isu tersebut. Dan dalam polling hal ini sering dilakukan. Skala penilaian, salah satu hal yang cukup lazim juga adalah skala Likert. Dari namanya, skala ini memang diciptakan oleh Francis Likert pada tahun 1930-an. Sudah cukup lama, ya, tahun 30-an. Nah, hingga saat ini skala Likert paling terkenal dan dipakai dalam berbagai macam survei opini publik. Ya, jadi dia sangat terkenal sebagai sebuah skala. Hampir setiap kuesioner terkait dengan opini publik biasanya menggunakan skala Likert. Ya, dan memang sudah dilakukan, sudah sering diuji juga. Skala ini dianggap sangat sederhana dan juga mudah untuk dipraktekkan atau diaplikasikan dalam pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui opini publik. Jadi, skala ini adalah skala yang sangat mudah diterapkan untuk mengetahui opini publik. Biasanya terdiri atas pertanyaan terkait dengan sikap atau persetujuan tentang suatu isu. Ya. Jadi biasanya terkait dengan pertanyaan tentang sikap, jadi sikap kita seperti apa, dan yang kedua, ketika kita setuju atau tidak setuju, seberapa setujukah kita terhadap sebuah isu itu? Atau seberapa tidak setujukah kita terhadap sebuah isu? Misalnya, apakah Anda setuju dengan kritik Anwar Abbas terhadap Presiden Jokowi?
Seberapa setujukah Anda terhadap kritikan tersebut? Nah, seberapa setujukah Anda ini adalah skalanya. 1 sampai 5 misalnya. Sangat tidak setuju, kurang setuju, ragu-ragu, atau setuju, atau sangat setuju. Ya, itu skala Likert. Nah, bagaimana cara membuat skala Likert? Tentu pertama, kita harus menyusun pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita tanyakan atau ingin kita tahu dari responden. Kemudian kita harus bisa memilih titik skalanya atau titik penilaiannya. Dalam skala Likert biasanya ada 357. Jumlah 357 itu ditentukan dari tujuan survei. Ya, jika survei itu untuk memperjelas sikap, maka dibuat lebih sedikit. Misalnya, seberapa setuju Anda? Biasanya cuma 4. Kalau di Indonesia bahkan peneliti mengambil yang 4. Kenapa? Karena kalau 5 atau yang ganjil, biasanya ada pertanyaan atau jawaban yang sifatnya ragu-ragu. Nah, ini orang Indonesia cenderung memilih jawaban seperti itu. Makanya ada juga beberapa peneliti yang tidak menggunakan skala ganjil. Ya. Jika survei itu melihat keragaman, maka skala dibuat banyak. Biasanya ini kalau kita ingin lebih melihat sikap yang lebih konkret. Ya. Dalam skala Likert ini biasanya yang ditanyakan terkait dengan sikap persetujuan, seberapa setuju kita atau seberapa tidak setuju kita, kemudian seberapa percaya kita atau seberapa tidak percaya kita, seberapa yakin atau tidak yakin, atau seberapa puas atau tidak puas. Termasuk survei-survei terkait kepuasan juga menggunakan skala Likert. Nah, skala yang juga lazim dipakai adalah numerik. Namanya numerik berarti skala ini merupakan nomor atau tingkatan. Ya, tingkatan. Responden diminta untuk menjawab nomor sesuai dengan titik skala yang diberikan oleh peneliti. Skala ini mirip Likert, tetapi dia memberi 2 kutub ekstrim dengan menggunakan angka. Saya beri contoh misalnya, kalau kita memberi poin sangat tidak setuju adalah 1, maka sangat setuju adalah 5. Saya ingat saya dulu pernah membuat survei tentang kemiskinan. Kita meminta kepada responden untuk memposisikan diri mereka seberapa Anda memiliki tingkat kesejahteraan jika diukur dari angka 1 sampai 10. Nah, ini berarti menggunakan skala numerik. Jadi kita memberi kutub paling rendah dan kutub tertinggi, dan poin-poin itu, angka-angka itu kita minta kepada responden untuk memilih yang mana yang diingin pilih. Kemudian skala terakhir adalah skala penilaian komparatif. Namanya saja komparatif berarti membandingkan. Apa yang dibandingkan? 2 atribut satu sama lain dengan standar yang diberikan peneliti. Ya, jadi kita membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa mengetahui bagaimana persepsi seseorang. Kadang kan kita bisa mengatakan A atau B ketika kita bisa melihat atau mengukur perbandingannya. Responden akan ditanya tentang penilaian atas atribut tersebut. Ya. Dan biasanya memang skala ini dipakai untuk membandingkan suatu hal. Ya. Tekniknya, kita menetapkan isu atau peristiwa, kita memilih komparasinya dan merumuskan katanya. Misalnya, jika dibandingkan dengan kondisi tahun lalu, seberapa baikkah kondisi ekonomi Anda hari ini? Nah, jadi kita melakukan komparasi. Ya, kita membandingkan. Dalam jejak pendapat, pertanyaan-pertanyaan dengan skala ini sering muncul. Gimana teman-teman? Sudah bisa membedakan mana skala komparatif, ya, mana skala perbandingan, ya, komparatif, kemudian mana skala numerik, ya, skala penilaian. Ya, saya berharap teman-teman sudah bisa memahami itu, dan nanti juga kita bisa mempraktekkan bagaimana membuat skala dengan lebih konkret. Ya, saya harap demikian. Ya, demikian kuliah kita kali ini. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan diskusi untuk materi-materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam Pancasila,
dan salam sejahtera untuk kita semua.